perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Ini kami Bapa dan kami percaya Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan menggemburkan setiap tanah hati kami untuk siap diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan firman-Mu menjadi terang, menjadi penuntun, menjadi hikmat Tuhan. Dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh Kudus Engkau penolong kami. Sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan, perkataan firman-Mu, biarlah itu Tuhan Engkau mengartikan dalam hidup kami semua. Baik hamba yang menyampaikan, umat-Mu yang mendengarkan di saat ini, kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan dilembutkan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau pulang seperti kami datang. Tapi kami mau pulang dengan membawa sukacita Allah yang besar. Roh Kudus Engkau penolong kami. Engkau akan menuntun dan membimbing kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tapi kami mengandalkan Engkau Roh Kudus yang selalu menolong kami di dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Pemberitaan firman Tuhan awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah terjadi hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar hari ini? Perjalanan hari-hari hidup kita selalu luar biasa, amin. Siapakah kami sehingga kami bisa menambahkan sehasta saja dalam hidup ini. Kalau bukan pertolongan Tuhan. Sebab itu kita lebih suka bertanya apakah saudara luar biasa di perjalanan hari-hari kehidupan, pasti luar biasa. Amin. Sekalipun mungkin ceritanya berbeda, tetapi kita tetap tahu bahwa pertolongan Tuhan itu selalu membuat kita terkagum-kagum dalam kehidupan ini. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai pada ayatnya yang ke-18. Kita baca berapa ayat ini ya? Kita baca ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-16. Ada firman Tuhan yang kita per ayat demi ayat kita hafal, kita renungkan, cuman cukup satu ayat saja. Tetapi ini adalah cerita, jadi kalau kita potong sepanggal-sepanggal, nanti kita tidak tahu perjalanan daripada firman Tuhan ini. Jadi hari ini firman Tuhan sampai pada ayatnya yang ke-18. Semua sudah dapat? Ya, kalau semua sudah dapat, kita berdiri sekali lagi. Ya. Oke, yang ulang tahun ganjil, baca ayat yang ganjil. Yang ulang tahun genap, baca ayat yang genap. Kenapa beta mau mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tentang umur? Karena itu mendekati waktu Tuhan datang. Amin. Jadi mari kita yang ulang tahun ganjil, baca ayat yang ganjil. Ulang tahun yang genap, ayat yang genap. Baik, yang genap duluan. Mulai dari perikopnya. 1:3. Dua Raja-Raja 6 ayat yang ke-8 betul? Oke. Lagi 3. 2 Raja-Raja 6 ayat
Jadi baca ayat yang ke-8 sampai pada ayatnya yang ke-18. Mulai dari perikopnya. Semua sudah dapat? Tiga yang genap. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakannya, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tindakkah dapat kamu beritahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku akan menyuruh orang menangkapnya. Lalu diberitahukannya kepada dia ada di Dotan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda-kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin, dipersilahkan duduk kembali. Ketika kita membaca firman Tuhan di 2 Raja-Raja ayat 6 sampai pasal 6 ayat 8 sampai 18 ini terjadi pada masa pelayanan Nabi Elisa. Penerus daripada Nabi Elia ini Elisa di kerajaan Israel Utara. Saat Israel dipimpin Raja Yoram, sedangkan negeri Aram atau Syria dipimpin oleh Raja Aram, yang dalam sejarah umumnya dikenal sebagai Raja Ben-Hadad II. Hubungan kedua bangsa ini diwarnai dengan peperangan dan konflik perebutan wilayah. Jadi memang bangsa Israel sampai hari ini. Raja Aram berulang kali merancang persiapan terhadap pasukan Israel. Namun strategi rahasia selalu diketahui oleh Nabi Elisa karena Allah menyatakan rencana musuh kepadanya. Elisa kemudian menyampaikan peringatan kepada Raja Israel sehingga pasukan Israel dapat menghindari setiap jebakan. Jadi kau perhatikan ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Keadaan ini membuat Raja Aram marah dan curiga bahwa ada pengkhianat di antara para pegawainya. Kau baca ayat 11-12 itu. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidaklah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel. Jadi dia curiga, dia pun pegawai-pegawai sendiri. Hebatnya sebagai orang percaya, orang yang menaruh harapan iman kasihnya di dalam Kristus. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kadang dia tidak pintar. Dia orang biasa-biasa saja. Tetapi karena dia punya hubungan yang intim, yang erat dengan
Tuhan yang maha tahu, dia dapat mengetahui segala sesuatu. Karena firman Tuhan katakan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab ini dia bilang apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu pahami, bahkan hal yang akan datang Tuhan pasti memberitahukan. Amin. Dan dalam firman-Nya juga Tuhan sudah memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang, yang di depan kita ini, yang akan terjadi. Sehingga kita tidak perlu kaget, karena memang sudah tertulis. Lihat berbagai penganiayaan, berbagai penindasan yang terjadi bagi umat percaya. Tetapi ini bukan baru terjadi. Itu sudah terjadi dan dikasih tahu juga di dalam kebenaran firman-Nya bahwa pada hari-hari yang terakhir dan ini membuat Raja Aram ini marah dan curiga bahwa pengkhianat ada di antara pegawainya. Namun para pegawainya menjelaskan bahwa bukan karena ada mata-mata, melainkan karena Elisa. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Bayangkan di kamar tidur, bukan dia berdiri di muka jalan dia cerita, tidak. Karena itu Raja Aram memutuskan untuk apa? Untuk menangkap Elisa. Setelah mengetahui bahwa Elisa berada di kota Dotan, dia mengirim pasukannya untuk mengepung kota itu pada malam hari. Karena malam hari itu orang tidur, orang beristirahat, sambil jaga-jaga lah. Secara manusia, keadaan Elisa tampak tidak ada harapan. Karena dia sendiri pasukan. Dia cuma dan dia pembujang saja di dalam rumah. Dan satu kota kecil yang dikepung oleh kekuatan militer yang jauh lebih besar dengan persenjataan yang lengkap. Dan kalau memperhatikan cerita ini, keesokan paginya pelayan Elisa melihat kota telah dikepung. Dan dia menjadi sangat takut. Namun Elisa tidak panik. Sebab dia memiliki penglihatan iman. Dia percaya bahwa perlindungan Allah jauh lebih besar daripada kekuatan musuh. Apa yang dia kerjakan, dia panik? Atau dia harus memberitahukan kepada Raja Israel untuk mempersiapkan juga tentara perang untuk melindungi dia sebagai orang Israel? Juga tidak. Tetapi yang dia lakukan adalah dia berdoa. Yang dia lakukanlah dia mencari nomor satu siapa? Tuhan yang pegang hidup ini. Ketika kita membaca firman Tuhan di hari ini, ketonjok selalu ada di dalam posisi yang sama. Seperti apa yang Elisa dan bujangnya alami. Sering keton terkepung dengan berbagai persoalan kehidupan ini. Juga ada banyak pertanyaan, kenapa? Kenapa Tuhan membiarkan kita untuk ada dalam dan menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi, sama seperti Elisa dan bujangnya. Kita berdoa, kita menjadi orang Kristen sekian lama, kita berusaha hidup benar, tetapi tetap saja ada masalah yang datang. Ada saat-saat ketika kita merasa sendirian, seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak melakukan sesuatu. Sesungguhnya bukan hanya kita yang alami hal seperti ini. Tetapi kita perhatikan Nabi Elisa. Orangnya yang hidup dekat dengan Tuhan.
yang membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Tapi dia juga mengalami situasi yang sulit seperti kata firman Tuhan di hari ini. Tapi dari kisah ini mengajarkan bahwa penyertaan Tuhan tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat, tetapi oleh siapa yang menyertai kita. Mengapa Tuhan mengizinkan Elisa dikepung? Ini pertanyaan yang sering muncul ketika kita membaca perikop ini. Karena kita tahu Elisa adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan yang setia. Mengapa Tuhan tidak mencegah dari awal tentara Aram itu supaya tidak datang? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Demikian juga dengan perjalanan hari-hari hidup kita. Bukankah Tuhan dapat membuat mereka tersesat sebelum tiba di Dotan? Tuhan bisa bikin apa saja. Dia pun jawaban adalah karena Allah seringkali mengizinkan ujian terjadi agar kemuliaannya dinyatakan. Amin. Kemarin di hari Jumat, ketong ibadah, ada yang bersaksi tentang bagaimana cara Tuhan menolong dia secara ajaib. Kita tidak bisa mencegah hal itu datang. Dan dia juga tidak terschedule, kesusahan. Saya ada pakai schedule. Dia saya pakai tanggal, jam, waktu. Saya ada. Dia datang tiba-tiba. Sama dengan kau tumpu anak-anak kan. Kau sempat napi bermain sama-sama dengan dong. Kau juga di rumah tidak ada orang tua yang mengajarkan anak-anaknya untuk jahat, tidak ada. Mereka selalu mengajarkan anak-anak mereka untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk melakukan yang baik, memuliakan Tuhan. Tapi dalam perjalanan mereka, ketika mereka berpisah dengan orang tua, ada di lingkungan permainan mereka, ada di lingkungan pendidikan mereka, lingkungan kerja mereka, ada saja masalah yang datang. Sampai kadang-kadang kau pukul sungguh-sungguh loh. Bapak Ibu yang diberkati, kalau tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada ancaman, tidak akan ada kesaksian tentang perlindungan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Kalau tidak ada masalah, orang tidak akan mengetahui betapa besar kuasa Allah dalam hidup kita. Demikian pula ketong semua ketika ada dalam perjalanan hari-hari hidup. Kadang Tuhan tidak langsung mengangkat persoalan itu secara ajaib. Bukan karena Tuhan tidak peduli. Bukan karena Tuhan lambat. Tetapi karena melalui persoalan itu, Tuhan sedang membentuk iman. Tuhan sedang membentuk karakter kita. Dan itu menjadi kesaksian hidup kita. Amin. Ada amin. Ingat bahwa Yusuf harus masuk penjara sebelum menjadi penguasa di Mesir. Jadi kadang-kadang kita bilang di sini, kadang-kadang waktu sudah di puncak, orang cuma memandang di puncaknya. Orang tidak pernah melihat dari proses dari nol, dari titik yang terendah ini sampai di atas puncak di sana. Prosesnya tuh luar biasa. Setia enggak? Kadang menyanyi begini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Waktu Tuhan selidiki waktu kapan? Waktu ketong ada dalam gumulan. Waktu perjalanan hidup tidak sesuai dengan ketong ekspektasi, tidak sesuai dengan ketong mau.
Di situ kau lihat apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah kau mau iman percaya. Seperti Daniel dan teman-temannya waktu mereka ada di gua singa. Apa doa mereka? Mereka bilang kalaupun Tuhan tidak menolong kami tetap percaya kepadamu. Amin. Kata orang kalau Tuhan sentol angka buah masih pi gereja le. Biasanya percaya biasanya jadi orang Kristen le. Waktu kau tak tumbuh deh masalah, tuh mundur. Tapi di situ Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan tidak langsung mengangkat persoalan menyelesaikan. Bukan karena Tuhan tidak adil, bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan terlambat. Tetapi melalui persoalan itu Tuhan sedang membentuk iman, karakter, dan kesaksian hidup kita. Daud, Samuel datang, Samuel langsung urapi dia, engkau adalah Raja Israel. Tapi untuk dia sampai di kedudukannya sebagai raja itu, Saul terus mengejar dia. Daniel pun demikian. Mereka masuk melalui dapur api, gua singa. Sebelum mengalami pembelaan Tuhan. Allah tidak selalu membawa kita keluar dari persoalan. Tetapi Allah selalu masuk bersama dengan kita ke dalam persoalan hidup kita. Amin. Dia selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada. Ketika Elisa berdoa, Tuhan membuka mata pelayannya. Jadi yang sanggup menolong saudara dan saya adalah Tuhan. Kalau kau perhatikan firman Allah, Elisa yang berdoa bahwa Tuhan kalau bisa lalukan itu, kasih mati itu atau cerai beraikan musuh yang sementara mengelilingi kota itu, mengepung kota itu. Tetapi apa yang dia doakan di situ? Dia katakan apa? Tuhan celikanlah orang ini, mata bujangnya ini. Supaya dia bisa melihat siapa? Dia melihat pertolongan Tuhan. Dia melihat penyertaan Tuhan. Kereta berapi ada di sepanjang gunung yang dia pandang itu. Dalam Alkitab api sering melambangkan apa? Kekudusan Allah, hadirat Allah, kuasa Allah, penghakiman Allah. Kereta berapi itu bukan sekedar kendaraan sorgawi. Kereta berapi melambangkan bahwa Allah sendiri sedang berperang bagi umatnya. Makanya tadi lagu sebelum firman itu, ketong selalu mengagumi cara Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Kadang-kadang antum pun cara menolong itu saya masuk di ketong pun ini. Memang karena saran manusia adalah kereta itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah jauh lebih kuat daripada kerajaan manapun di dunia. Jadi waktu orang berperang menandakan dia punya kerajaan, dia dengan dia punya kereta, dengan dia pembala tentara, menunjukkan dia bangsa mana, kekuatannya sampai di mana. Pasukan Aram mempunyai senjata, tetapi Tuhan mempunyai bala tentara surga yang menolong saudara dan saya. Musuh mempunyai strategi, tetapi Tuhan juga mempunyai kuasa. Jangan lupa, semua orang punya strategi, punya planning, tapi firman Tuhan bilang apa? Kehendakkulah yang terlaksana di dalamnya. Berarti kuasanya melebihi segala sesuatu. Amin. Musuh mempunyai banyak jumlah, tetapi Tuhan punya otoritas atas hidup saudara dan saya.
Karena itu Elisa dapat berkata, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalimat itu bukan ucapan untuk menghibur pelayannya, tapi itu kenyataan secara rohaninya dia melihat. Jasmani melihat banyak persoalan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sehingga kau takut untuk melangkah, kau bimbang, kau khawatir, kau susah. Siapa bilang waktu terjadi kau susah, kau masih ada di dalam daging ini, kau masih rasa itu. Kau pasti tidak punya kekuatan. Tapi syukur kepada Allah, rohnya yang ditempatkan di dalam saudara dan saya, roh yang pernah membangkitkan Kristus itu selalu mencelikan mata kita yang terbatas ini untuk melihat, untuk memandang, untuk punya harapan yang baru. Bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan bagi saudara dan saya. Amin. Mata jasmani dan mata iman itu berbeda. Pelayan Elisa melihat fakta yang terjadi di sekeliling dia. Tapi Elisa melihat kebenaran firman Allah. Dia melihat kebenaran janji firman Tuhan. Bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Amin. Kadang dalam persoalan kehidupan, kau mengandalkan banyak hal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di dalam Mazmur 139 itu jelas. Hidup saudara dan saya sudah dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Kadang waktu kau sakit berat, kematian mendadak datang, kau bilang orang doti katong. Mari lihat firman Tuhan hari ini. Kalau engkau sebagai orang percaya, engkau orang yang ditebus oleh Kristus, kuasanya itu melebihi apapun. Amin. Yang berhak ambil katong pun nafas hidup ini hanya Dia yang pemberi nafas hidup. Katong sampai cari tahu. Beta pun laki nih, beta pun bini nih. Dia mati tiba-tiba. Barang ini. Bapak Ibu yang diberkati. Katong perhatikan firman Tuhan. Apa yang tidak bisa Tuhan buat atas hidup saudara dan saya. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang penuh dengan mujizat itu. Dia sanggup melakukannya. Pelayan Elisa melihat fakta bahwa mereka dikepung. Tapi Elisa melihat kebenaran. Elisa berkata, Tuhan menjaga kita. Tuhan menyertai kita. Fakta berkata musuh lebih banyak. Kebenaran berkata Allah lebih besar. Orang percaya tidak hidup dengan mengabaikan fakta. Tetapi ia tidak membiarkan fakta mengalahkan imannya. Amin. Ya tuh. Memang orang percaya tidak hidup dengan mengabaikan fakta. Kejadian yang terjadi saat ini. Tetapi kita tidak membiarkan fakta mengalahkan iman kita. Iman tidak menghapus kenyataan. Iman tidak menghapus kenyataan. Tetapi iman membuat kita melihat kenyataan dari sudut pandang Allah. Sekarang iman tidak membuat kita melihat kenyataan dari sudut pandang, kita melihat kenyataan dari sudut pandang Allah. Bukan pandangan kita yang terbatas ini. Dan sekarang pasti orang bertanya, mengapa sekarang kita tidak melihat kereta berapi itu? Karena dalam perjanjian baru Tuhan memberikan sesuatu yang lebih besar.
Bukan hanya bala tentara surga, tetapi Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya. Dia yang tinggal di luar. Sama yang seperti mata bujangnya melihat mereka ada di gunung-gunung. Tapi hari ini di perjanjian baru yang saat ini terjadi, Roh Kudus tinggal di dalam hidup setiap orang percaya. Hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab itu dalam Roma 8 ayat 31 dia bilang apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Roh yang ada di dalam kamu, di dalam saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Berarti penyertaan Tuhan bukan hanya berada di sekeliling kita saja, tapi penyertaannya ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Ada amin. Kau saya bisa bilang, oh dia itu saya ada Roh Kudus, yang ini ada Roh Kudus yang ada. Kalau kau hidup sampai hari ini karena Roh Kudus diam di dalam kita semua. Amin. Kita mungkin tidak melihat malaikat dengan mata jasmani, namun janji Tuhan itu tetap berlaku. Aku menyertai kamu senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Bukan aku menyertai kamu pada waktu-waktu tertentu, tidak. Tetapi dalam Matius 28 ayat 20 dia bilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebab itu orang percaya dapat tetap kuat sampai hari ini. Saudara dan saya juga tetap kuat sampai hari ini. Bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita semua jauh lebih besar. Amin. Bagaimana memiliki mata iman yang sama dengan Elisa ini? Mata iman ini tidak tertuju begitu saja. Ya, dibangun melalui apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan lewat firman-Nya yang setiap hari kita baca. Bukan di hari Minggu, bukan di jam-jam ibadah saja. Tapi setiap waktu, setiap saat, ada waktu setiap hari untuk kita membaca firman Tuhan. Melalui doa, Elisa yang panik. Elisa yang telepon kiri kanan atau cari bantuan. Pada saat-saat yang kalau kita mau lihat, mau cari siapa? Dulu-dulu lah, kalau sekarang lah ketemu SMS saja. Tolong datang dong. Saya bisa. Pada saat yang terkepung, Tuhan itu hanya di dalam Tuhan. Sebagai penolong satu-satunya. Dia berdoa. Orang yang banyak berdoa akan lebih sedikit panik. Bukan berarti saya panik, tuh lebih sedikit panik. Kadang-kadang otomatis, ya sudah, Tuhan tolong beta. Tuhan tolong dia. Tuhan. Jadi melalui doa. Melalui firman Tuhan, firman mengubah cara pandang kita menghadapi setiap persoalan, setiap gumulan yang kita hadapi. Firman mengingatkan bahwa janji Tuhan lebih kuat daripada rasa takut kita. Kalaupun yang kita alami itu menjadi kesaksian. Untuk kita membangun juga orang lain. Lewat kehidupan kita yang kita boleh melewati setiap persoalan, setiap gumulan yang kita sudah boleh lewati. Jadi lewat doa, lewat firman Tuhan,
melalui pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin sering kita melihat kesetiaan Tuhan, semakin mudah kita mempercayainya pada persoalan berikutnya. Jadi sepanjang kau masih ada di dalam dunia ini, tetap persoalan itu akan datang silih berganti. Nomor satu, untuk membangun, untuk membentuk karakter hidup kita. Mengembalikan citra kita yang serupa dan segambar dengan Allah itu. Amin. Tidak menjamin bahwa seorang pelayan yang bertahun-tahun jadi pelayan, tapi waktu ada persoalan dia respon bagaimana? Kadang panik, kadang marah, kadang tidak percaya. Tetapi ketika kita selalu berdoa, kita selalu ada dalam firman-Nya, itu akan membuat kita kuat. Itu membuat kita berbeda, menjadi manusia yang berbeda, menjadi manusia Allah dalam merespon setiap hal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seringkali katong bertanya tuh, emang apa bisa, kenapa? Oke lah, mungkin saudara duduk di bawah tapi beta yang di atas nih. Bisa mengalami hal-hal yang sulit. Juga bagi kesehatan misalnya. Tetapi waktu dalam perjalanan waktu ini, ada hal yang membuat, oh ini ternyata kita di posisi ini. Untuk orang ini juga dikuatkan. Untuk orang ini bisa sembuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini salah satu contoh, satu aja nih. Ini juga dari sebagian kecil yang katong alami dalam hidup ini. Kalau orang sakit kanker itu dari awal. Ada prosesnya Tuhan sembuhkan pada waktu itu, tapi ada proses yang mesti mulai tindakan medis. Yang kita lihat pertolongan, yang kata orang bilang Tuhan terlambat, masa Tuhan bisa bikin ini? Masa Tuhan membiarkan begitu? Ada ketakutan yang melebihi apapun dari setiap orang. Secara manusia banyak kepanikan, ketakutan. Ketakutan itu nomor satu. Karena beta mau bilang di dalam firman Tuhan bilang yang nanti masuk neraka nanti baca di Wahyu tuh. Nomor satu orang penakut. Kenapa? Dari ketakutan itu kau saya percaya, kau tidak bisa melihat semua hal yang Tuhan janjikan. Kita juga tidak mau ikut berproses yang Tuhan izinkan untuk setiap proses demi proses yang kita hadapi. Jadi waktu ketemu sakit orang bilang ini, kalau kemo tuh langsung mati. Oh saya kemo nanti besok saya mati. Saya kemo nanti terus. Jadi lebih baik saya nggak usah bikin apa-apa. Dan ketika mendengar, belum lihat, baru mendengar. Sama orang takut, sudah bisa yang kemo, kita pulang juga, kita pun hidup nih dalam tangan Tuhan. Ada proses Tuhan, Tuhan itu tidak mengerti, tapi mari belajar untuk mengikuti proses Tuhan. Mari bersandar, mari tetap berharap kepada Tuhan. Sebab itu apa? Tuhan bilang apa? Lakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan hari ini, Elisa berdoa kepada bujangnya, celikan mata daripada bujang itu sehingga dia bisa memandang kuasa Tuhan. Mata itu adalah pelita tubuh. Artinya apa yang kita terus menerus memandang dan perhatikan dapat mempengaruhi kehidupan batin kita. Kalau mata kita terus tertuju kepada masalah, kepada ketakutan, itu dapat menguasai hati kita.
Tetapi jika mata kita tertuju kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya, hati kita akan mendapatkan pengharapan. Amin. Kau jadi pelayan Tuhan kan, kau melayani 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan berulang-ulang kali. Kalau kau mata yang tertuju kepada masalah dan persoalan itu, kau stop, kau sebalik belakang. Tapi kau mata tertuju kepada Dia, yang Dia berjanji, Dia sanggup mengubahkan, Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup mengampuni, Dia sanggup melakukan perkara ajaib. Kita akan berulang-ulang kali, kita punya pengharapan, orang ini pasti berubah. Amin. Kadang kau lapas tangan, kau puan, dia ada harapan leh, tinggal dia begitu. Tapi Bapak Ibu yang diberkati. Tapi waktu kita pandang Tuhan yang maha kuasa, kita tidak akan kecewa menghadapi hidup ini. Waktu orang tidak balas baik, waktu orang mengecewakan kita, waktu orang tidak memberikan penghargaan kepada kita, nggak apa-apa. Karena penghargaan kita berasal daripada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan dia bilang, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Susah payah itu tidak akan ditambahkan bagi saudara dan saya. Itu janjinya. Jadi jangan lihat orang luar bilang, dia pemotor su-2, dia pemotor su-3. Sepanjang saudara berjalan, bergerak bersama dengan Tuhan, percayalah. Firman Allah bilang begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakku yang di surga tahu apa menjadi kebutuhan saudara dan saya. Amin. Yang penting saya minta-minta. Atau makan pakai cukup. Amin. Labejo mesti jadi saluran berkat. Amin. Mata tuh pelita tubuh. Kalau kau lihat semua persoalan, ketakutan, segala situasi yang tidak enak di sepanjang dunia ini. Berdoa sudah. Beta ada baca yang lewat di itu, dia bilang begini. Tenang, ada ujian. Habis ujian, siapa yang sudah selesai, habis ujian silakan pulang. Kalau dalam ketompo hidup, siapa yang sudah habis ujian di sini, silakan pulang. Siapa yang sementara mengalami ujian hari ini, tenang, berdoa dan percaya. Tuhan sanggup menyelesaikannya. Amin. Karena itu mata bukan hanya berbicara tentang penglihatan, tetapi juga tentang fokus kehidupan kita. Mata ini bisa apa? Menunjukkan arah dan fokus hidup. Dalam Ibrani 12 ayat 2 dia berapa? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini sangat penting. Kenapa? Orang percaya harus memiliki fokus yang benar. Jadi jangan terus melihat kegagalan, jangan terus melihat kekurangan, perkataan orang, ancaman, masa lalu dan masalah. Tetapi arahkan matamu kepada Kristus, Dia yang memilih saudara dan saya. Amin. Kau tuh jadi orang Kristen bukan kau tuh suka-suka pilih, kita tahu. Tapi karena Tuhan yang memilih kita. Sebab ketika mata kita tertuju kepada Yesus, kita memperoleh kekuatan ekstra untuk menjalani hari-hari hidup ini. Amin. Jadi kalau kau tahu dapat ancaman, dapat segala sesuatu dari orang dekat yang apa-apa. Kenapa beta bilang begitu? Kalau dari orang jauh itu, alah siapa kau tuh sampai dapat yang sekali-sekali. Tapi kalau dari orang dekat tuh, kau tuh bisa tahu sampai di mana kekuatan ketahanan hati kita. Sampai di mana percaya kita kepada Tuhan. Jadi mata ini juga bisa menunjukkan keadaan hati kita. Jadi apa yang kita terus pandang terus dan perhatikan dapat mempengaruhi batin kita. Kalau beta tadi katakan kalau mata ini terus tertuju pada masalah ketakutan, kau tahu saya akan maju.
Tapi waktu kotong tahu Tuhan yang sanggup melakukan, akan pasti terjadi perubahan yang besar. Dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kita, lingkungan kita ada. Mata bisa melihat keadaan yang sedang terjadi. Mata juga untuk memperhatikan, menentukan apa yang menjadi fokus hidup kita. Mata ini juga bisa melihat makna di balik keadaan. Kadang ketemu terus ada orang tuh yang langsung tapi ada orang tuh yang pandang sah. Oh ya sudah, tahu. Tahu, tapi kalau dia fokus for masalah, saya akan terjadi sesuatu. Tapi waktu ketemu lihat, mari ketemu bawa di dalam doa. Karena Tuhan sanggup melakukan banyak hal. Persoalan kita sering kali bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena mata kita belum dibukakan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Amin. Ada amin. Faktanya. Kita tahu, jangankan saat ini kau yang melihat. Ketemu gembala senior almarhum, dia bikin gereja nih. Dia planning, dia rancang. Dia saya dapat dia akan. Tapi dia punya iman percaya, melihat jauh ke depan. Amin. Karena dia bikin bukan berdasarkan berapa jumlah jemaat yang ada. Tapi dia bikin berdasarkan mata imannya yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya. Mungkin hari ini, kau tuh masih ada di sini, tenang, berdoa, lakukan bagianmu. Kerjakan apa yang Tuhan anugerahkan. Selebihnya Tuhan berurusan atas kau tuh hidup. Amin. Aduh, kau tuh bagaimana? Ada yang belum punya rumah sendiri, tenang. Kerjakan bagianmu dan berdoalah. Dan ketika mata iman terbuka, masalah yang sama dapat terlihat berbeda. Bukan lagi seperti akhir dari segalanya, tetapi ketika kita melihat masalah ini sebagai kesempatan untuk melihat kuasa dan kesetiaan Tuhan ketika kita ada di dalamnya dan melalui semua itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan di hari ini menjadi perenungan bagi kita. Lewat pengalaman hidup kita. Hari ini mungkin yang duduk di tempat ini sementara dikepung oleh berbagai persoalan. Hutang, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, pelayanan yang berat, tekanan pekerjaan. Dikepung oleh rasa kecewa, dikepung oleh rasa putus asa. Firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut. Mengapa? Karena sebelum persoalan itu datang, Tuhan sudah ada. Karena Dia yang awal dan yang akhir. Sebelum musuh mengepung, Tuhan sudah menyediakan perlindungan bagi saudara dan saya. Sebelum kita menangis, Tuhan sudah mendahului. Dan sudah mengetahui jalan keluarnya. Mungkin Tuhan boleh mengubah keadaan kita secara fakta hari ini. Tetapi ada satu firman Tuhan, dia bilang begini. Apa saja yang kamu doakan dan minta di dalam namaku, percayalah kamu sudah menerimanya. Amin. Jadi kalau berdoa percaya. Amin. Kalau berdoa tuh percaya. Percaya. Kata saya dalam Alkitab bilang 1000 tahun for manusia. 1 hari for Allah. Amin. Kata berdoa 1 tahun lewat. Ini belum ada perubahan nih. 2 tahun lewat. Kau tempi mawe juga. Kau tempi putar nyiru juga. Sama dalam kehidupan keluarga dan tangga, kalau kau laki belum berubah, istri belum berubah. Kau tempi mawe dia juga supaya dia nau-nau.
Kau ini kadang-kadang terasa lucu. Tagal bila bicara-bicara mau nih. Tapi itu supaya bawa dia pembaju kos ya. Ini betul taman cerita nih. Bawa dia baju kos supaya dia laki nau-nau. Karena dia laki nau-nau dia duduk sah. Kau suruh mandi, duduk sah. Tinggal main game. Dia balik cerita Fabita nih, kita pulang ini tuh. Lah usah sumawe dia tuh, lah kalau dia nau-nau kasih tinggal sah. Dia mandi kah, dia pikir kerja, kasih tinggal saja. Dia kan tarimo saya pemerintah tuh. Kadang-kadang ini sesuatu yang lucu. Kau tuh percaya, kau tuh berdoa, didoakan ini nih, didoakan percaya. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi kita semua, amin. Kau tuh pun tugas tabur, tanam, yang kasih pertumbuhan Tuhan, itu kata Alkitab. Tabur, tanam, yang kasih pertumbuhan itu Tuhan. Percayalah dia ketika dia memberikan sesuatu di dalam kita, itu selalu sempurna dan terbaik. Amin. Jangan takut menghadapi hidup ini. Mengapa? Karena sebelum persoalan itu datang, kita katakan sekali lagi, Tuhan itu sudah ada. Sebelum musuh mengepung kita, Tuhan sudah menyediakan perlindungan bagi kita. Sebelum kita menangis, Tuhan sudah mengetahui jalan keluarnya. Mungkin Tuhan belum mengubah keadaan, tetapi Tuhan dapat mengubah cara pandang kita untuk melihat situasi kondisi dalam gumulan itu. Dan ketika cara pandang kita berubah, hati kita akan dipenuhi damai sejahtera. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira itu adalah obat. Nomor satu itu dulu, memang keadaan belum berubah. Memang tetap kemo jalan, tetap ada operasi, tenang. Sakit panu tuh bisa bikin orang mati kalau dia pikiran. Orang kalau pikiran tuh saya suka makan, saya suka bikin apa-apa lah biar badan ini tegap lah. Tapi kalau dari sini bahaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan pernah menghadapi masalah itu sendirian. Amin. Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini mari kita berdoa sama seperti Elisa. Ya Tuhan, buka ketompu mata semua. Untuk melihat kasih-Mu, untuk melihat kuasa-Mu, untuk melihat perlindungan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Dalam kita menjalani hari-hari hidup ini. Buka ketompu mata untuk melihat Engkau sedang bekerja. Bahkan ketika belum melihat hasilnya. Kita berdoa supaya ketika ketong keluar dari gedung ini, dari tempat ibadah ini, kita tidak lagi hanya berjalan dengan mata jasmani. Tetapi kita berjalan dengan mata iman yang percaya bahwa Allah yang menyertai kita jauh lebih besar daripada apapun yang sedang mengepung kita. Sebab benar firman Tuhan berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin.